Syai'un qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di antara yang menjadikan ilmu barokah itu adalah ta'zimul ilm wa ahliha. Memuliakan ilmu dan ahlinya ilmu. Memuliakan ilmu itu seperti contoh kitab kamu tata yang rapi. Bukannya acak-acakan. Bukannya brodol mbok jarke. Kadang-kadang kamu buang sampah. Jadikan ilmu enggak barokah. Loh, kitab saya itu dari SD sampai sekarang masih ada semua. Saya muliakan. Itu kitab di rumah itu kecil-kecil itu banyak kitab-kitab saya yang masih SD. Ada semua ini. Kadang-kadang kamu punya kitab itu berserakan. Saya menata kitab tidak cuma ini saja. Dulu di waktu aku mondok, kamar saya itu ada perpustakaannya. Saya tidak menyombongkan diri. Teman-temanku itu toh, yang kitabnya banyak di kamar sampai rentet satu kamar penuh kitab itu saya. Memang benar ayah saya ini kalau ngirimin sedikit-sedikit. Tapi sedikitnya kiriman saya belikan kitab semua. Setiap kiriman belikan kitab semua. Setiap kiriman belikan. Ini bagian daripada memuliakan ilmu. Orang itu punya uang. Beli sepeda. Beli motor. Beli mobil. Untuk fasilitas mereka. Loh, ini ada santri nyampe nggak pernah beli kitab. Kitab nggak punya. Kamu itu santri model apa? Ya minimal 7 kitab itu punya itu. Safina punya, Takrib punya, Fathul Qori punya, Fathul Mu'in punya, Fathul Wa punya, Ihya Ulumuddin punya, Al-Fiqhu alal Madhabil Arba'ah. Mosok cuman dengerin saja. Jangan-jangan kamu nggak punya itu toh. Kemudian kalau apabila kamu berkeluarga, jebul-jebul fasilitas rumahmu juga nggak lengkap. Mobil nggak punya, rumah bagus nggak punya, istri yang cantik jelita nggak ada, adanya istri yang welik, rupanya ini kayak gerandong nak nesu, kayak wong edan. Dengarin, muliakan ilmu itu. Bagian daripada memuliakan ilmu selain memuliakan kitab, muliakan dirimu. Karena di organ tubuhmu ada ilmu, muliakan. Jangan acak-acakan. Dipakai yang bagus. Ini titipan Allah. Enggak boleh kamu terus telanjang bulat. Lah karepe wis lah mati urip kersane Allah. Haram. Kenapa ada orang nyampe wajib menutup aurat? Itu bagian daripada memuliakan diri. Enggak boleh menyakiti. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan la dharara wala dirara. Jangan sampai kamu itu mendatangkan menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain. Enggak boleh. Makanya mbak-mbak neng-neng itu tuh, perempuan-perempuan yang pakai celana pendek, sayap pendek, pahanya diperlihatkan. Bunuh diri dia itu. Bunuh diri dia itu. Di mana yang perlu dibanggakan? Paha kamu pamerkan, coba tutuk no nyampe tua. Nah wis umur kamu 70 coba. Happy teruskan. Kira-kira ada orang tua umurnya 75, lalu paha mereka dipamerkan, pantas enggak? Enggak pantas. Semestinya malu. Malu. Kalau perlu wajahnya ditutupin, malu. Khadijah ini malu, wajahnya ditutupin. Ya enggak aja. Itu satir kamu buka, malu enggak? Malu enggak? Kowe ancen nanti kemaluan. Malu. Percaya enggak? Ya, malu. Lu kok malah memamerkan aurat? Bunuh diri dia.
Allah memerintahkan untuk menutup aurat, ada manfaat. Jadi bagian daripada memuliakan ilmu, satu memuliakan kitab, nomor dua memuliakan organ tubuhmu dipatahi sing apik. Jangan compang-camping. Orang itu sombong, kempletak, sombong itu tempatnya di dalam hati. Saya kalau ngomong seperti itu dalam rangka mentarbiyakan murid, bukannya saya nuduh orang lain sombong. Enggak. Belum tentu. Siapa yang mampu membedah mata hati orang? Siapa? Enggak ada. Nyampe-nyampe pernah suatu ketika saya buka-buka kitab, ada kaul ulama, beliau mengatakan di antara menghinakan ilmu adalah menghinakan dirinya. Jadi saya kan kiai kan, punya santri kan. Di madakno kalungan sarung katokan cekak, rambutku tak semir, mlaku nurut dalan. Terus nggawa gitar ning bangju coba. Hina enggak? Hina. Nyampe-nyampe saya pernah baca kitab seorang ulama, seorang kiai. Apabila tidak ada baju yang pantas untuk dipakai Jumatan, enggak ada baju itu termasuk udhuri Jumatan. Rumang samu terus kiai terus Jumatan gue kaos poret ngono. Kalau orang awam pantes. Orang awam beli jet di depan rumah, melaku karo blontor jelek ketok wae ora masalah. Ya kalau kiai beda. Di antara memuliakan ilmu adalah memuliakan ahli ilmu. Siapa ahli ilmu? Yaitu pertama adalah ulama. Karena kamu itu adalah mengambil ilmu beliau, kamu wajib hukumnya memuliakan. Memuliakan tidak hanya sekedar sami'na wa ata'na. Tidak hanya sedikit mendengar nasihatnya kemudian kamu jalanin, bukan. Nyampe mencukupi semua kebutuhan. Nyampe mencukupi semua kebutuhan. Saya sering ngomong, ulama itu jangan menjual ilmu. Ulama itu jangan menyampaikan ilmu harus ikhlas, jangan menggadekan ilmu. Ini akhlaknya kiai, kamu jangan ikut-ikut komentar salah sampean. Loh. Akhlaknya seorang murid harus menghargai jasa ulama. Ada wali santri menitipkan anaknya di sekolahan, kemudian bayar sekian-sekian. Loh, menitipkan anaknya di pondok pesantren, nyampe enggak bayar semuanya. Dosa besar dia. Mereka menitipkan anaknya di sekolahan, hanya diajarin gerak jalan. Cara jalannya aja bertentangan dengan syariat, kiri dulu, maju jalan kiri dulu. Kadang-kadang bertentangan syariat, seragamnya katoknya pendek. Tidak dikenalkan kepada Allah. Itu saja kamu bayar dengan harga yang mahal. Loh, ini ilmunya Allah yang menjadikan kita selamat dunia akhirat. Dumadaan ada wali santri yang menelantarkan kiai ngajar anaknya, memandikan anaknya, apalagi nyampe ngeimangan setiap hari. Dosa besar itu. Memang benar seorang kiai itu akhlaknya itu tidak mengharapkan, benar. Tapi perlu digarisbawahi. Wali santri yang tidak memikirkan sama sekali kebutuhan gurunya anaknya, tidak pernah mensedekahi, tidak pernah memikirkan kebutuhan kiai. Kira-kira kiai gini anakku gini utang pura, nggak pernah berpikir seperti itu. Jangan harapkan ilmu putra panjang dengan putra putri panjangan barokah. Kalau nggak percaya buktikan. Kalau pengen ilmu anaknya barokah, muliakan gurunya, muliakan kiainya, cukupi kebutuhannya. Terus kamu dalil begini, kiai kalau bisa itu punya pekerjaan, punya toko. Lah terus ngajari piye? Kalau kiainya harus punya pekerjaan, punya toko, terus mulangi piye? Contoh-contoh kecil coba. Ngini gitu, semisal ya, saya akan ngajar kamu. Berhubung saya punya anak istri, terpaksa saya kerja nyupir. Saya kerja nyupir bis. Alhamdulillah saya dapat gaji satu harinya itu 200.000. Coba
Bagaimana dengan santri? Dengerin ini, makanya kamu itu mikir ini. Saya itu kadang-kadang melihat orang komentar di media sosial, mengira itu benar, padahal yang asli salah. Ini ada komentar ya. Benar, saat ini banyak para kiai yang seakan menjadikan ilmunya sebagai ladang nafkah. Ya, walau itu mungkin keberkahan dari ilmunya, tapi alangkah bagusnya jika ada usaha hingga saat ia memanfaatkan ilmu yang ia miliki, dia enggak begitu mementingkan isi amplop dari mengamalkan ilmunya. Jadi kalau ada usaha dia akan benar-benar ikhlas karena dapat amplop atau tidak, toh dia punya penghasilan dari usahanya, sehingga muruah ilmu tetap terjaga tanpa tercemari. Ini yang boleh ngomong gini itu kiai yang bersangkutan binisbati saya gitu. Tapi kalau orang awam atau seorang wali santri nggak boleh. Loh, saya kok kerja, bagaimana kamu coba? Dulu pernah ini pondok saya gratiskan selama 19 tahun. Setiap malam seperti ini jam 3 saya berangkat pakai sepeda motor kulaan ikan di pasar. Kulaan ikan di TPI, tanyakan itu istri. Kulaan ikan. Kemudian saya ngedarkan ikan ke sana kemari. Setelah jam 8 saya pulang. Alhamdulillah bukannya dapat untung, rugi malah. Sebabnya kiai itu beda. Kiai itu beda dengan orang awam. Orang awam itu tuh kalau jualan itu toh kulaan 10.000 per kilo dijual 25.000, tegel. Kalau kiai itu enggak, sifatnya enggak seperti itu. Saya pagi-pagi toh, bu ikan. Ibu-ibu mak-mak itu ngumpul semua. Setelah ngumpul apa ya Allah, wong gantengnya kayak ngene kok ade liwak gitu coba. Di saat umurku baru 25 tahun sudah nikah sekitar 2 tahun. Mak-mak udah nyanjung seperti itu. Hati siapa yang tidak bangga kelepek-kelepek kalau disanjung. Mas berapa mas? Ini 1 kilo saya belinya 10.000 ibu. Saya jual 15.000 ibu. Apa kata? Alah, tak tukune saya beli 11.000 ya. Kamu kan udah untung 1.000. Ya bu. Datang lagi. Lah ikannya kecil-kecil gini ya. Ih pak kok saupel-upel. Coba. Oh no, upel lo gedene saya pak. Ibu-ibu nak ngomong lagu nao. Entuk tumo ngomongnya, tumone sak kebu-kebu. Ono kebun ndur sirah. Bareng tuku iwak sak upel-upel. Ono. Upel gedene sak iwak. 5.000 ra wis gitu. Dong saya kulaan 10.000 dinyang 5.000. Apa terjadi coba? Ya udahlah bu gitu. Coba. Bangkrut apa enggak? Bangkrut, pulang nggak bawa untung, bawa kerugian. Nyampe rumah, tubuh dalam keadaan lelah. Coba, sementara santri banyak yang menunggunya. Coba, kira-kira loh, umpamanya kamu saat itu ada di situ, merasa dosa enggak? Dosa itu. Loh, ada orang kerja bangunan. Yang ini adalah urusan dunia. Berani membayar per hari berapa coba? 120.000. Kalau saya tukangnya 150.000. Berani gaji anggap saja 100.000 lah. Nggak usah banyak-banyak. Berani gaji 100.000. Loh, ini ada seorang ulama, ada seorang kiai yang mentarbiyahkan anaknya. Dari bangun tidur, dengerin. Nyampe jam 8. Jam 10 nyampe jam 12. Jam 12 nyampe jam 2. Asar nyampe jam 5. Maghrib nyampe Isya. Isya nyampe jam 8. Jam 10 nyampe jam 12. Loh, kok terima matur suwun Ustaz? Dosa besar kamu. Sulit akan mendapatkan keberkahan ilmu. Dengerin ini. Sulit akan menghadirkan putra-putri panjenengan yang solih solihah.
Apalagi kadang-kadang awal mondok ada perakatan bayar 500.000, lalu panjenengan mentelantarkan anak panjenengan tidak membayar. Seumpamanya ada seorang kiai tidak narik, itu akhlak beliau. Bukan berarti terus sampai lea-lea. Dosa itu. Coba, kamu itu nyuruh orang kerja bangunan dari jam 8 nyampe jam 4, berani gaji 100.000, anggap saja 100.000. Loh, ini ada seorang ulama yang mengganti posisinya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngajar dari bar subuh nyampe jam 12 malam, tidak kamu hargai. Anggap saja 500.000 lah, 500.000. Anggap saja 500.000 murni kamu berikan juga. 500.000 dibagi 30. Hah? Ngene iki oleh sekolah mubadir. Matematikane nyampe ana sin ana kos. Lagi ngitung 500.000 lho, gunake kalkulator. Coba. Ini keluarnya toh 16.000. Ini ada seorang pekerja, dengerin, woi, kamu itu. Ini ada seorang pekerja dari subuh nyampe jam 12 malam digaji cuma 16.000 loh. Coba, digaji cuma 16.000 loh. Kuto dapat makan, makannya 3 kali, masih dapat toilet gratis, masih dapat minuman gratis, masih dapat listrik gratis. Coba, umpamanya kamu kos bagaimana? Seumpamanya kamu apa? Seumpamanya kamu makan di warung bagaimana? Dosa besar kamu. Dengerin ini, woi wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu yang panjenengan telantarkan anak panjenengan, dosa besar telah melantarkan. Kelak di akhirat kau akan dituntut oleh Allah. Bahkan sulit untuk mendapatkan putra putri yang alim allamah. Wes kalau nggak percaya buktikan. Sulit. Dengan entengnya kamu mengatakan kiai itu harus kerja, harus punya pekerjaan. Bagaimana kalau kiai itu kerja, punya pekerjaan? Bagaimana untuk mentarbiahkan murid? Dengerin. Kamu melecehkan seorang ulama, kamu tidak menghargai seorang ulama. Kelak apabila kamu jadi ulama, kamu tidak akan dihargai dan kamu akan dilecehkan. Dengerin, paham? Kamu tidak menghargai ulama, tidak menghargai jasa-jasa ulama, tidak menghargai jungkir baliknya ulama. Kelak apabila engkau jadi ulama, kau akan disepertikan itu oleh murid-muridmu. Dengerin ini. Semua kiai, beliau-beliau ar-rasikhuna fil ilm, diletakkan keikhlasan yang kelasnya ikhlas jiwa. Tidak butuh seperti itu oleh umat. Digaji satu hari 16.000 loh. Itu tidak gaji loh itu. Percaya nggak? Ya. Kamu itu masuk toilet satu hari itu, anggap saja 3 kali semisal. 3 kali itu sak mandine itu 5.000. 5.000 kali 5 kali 3 berapa coba? 15.000. Uang kamu 16.000 itu udah habis 15.000, masih 1.000. Bagaimana coba? Bayar listrik 1 bulan full apa ada? Bayar listrik cuma 1.000. Terus kos-kosannya bagaimana aja? Mereka yang kuliah di Jogja, kuliah di Surabaya, kuliah di Jakarta, kos itu loh. Hanya nempat saja itu loh. 1 bulan sekian ratus ribu. Kadang-kadang 500.000, kadang-kadang 600.000. Coba, bagaimana dengan makan? Makannya 1 kali anggap saja 10.000. Bagaimana kalau 1 hari 3 kali? Apa tidak 30.000? 30.000 kali 1 bulan, apa enggak 900.000? Di mana coba? Itu belum yang lain. Artinya kiai itu toh ngajarnya itu tanpa jasa. Siapa bilang santri wali santri bayar gurunya 500.000? Ngawur itu. Dengerin ini. Itu untuk kebutuhan putra putri panjenengan. Bahkan panjenengan mentelantarkan anak panjenengan. Dengerin. Panjenengan setiap bulan ngirimi untuk uang jajan anak-anak panjenengan, putra putri panjenengan. Sementara
kamu telantarkan biaya makan, dosa itu. Makanya putra-putri panjenengan dablek. Setiap waktu semestinya waktunya ngaji. Anak putra-putri panjenengan tidak ngaji. Semestinya harus sami'na wa ata'na, tidak sami'na wa ata'na. Ada larangan ini, larangan itu, mereka melanggar. Kenapa bisa seperti itu? Itu hasil karya wali santri, hasil karya bapak-bapak, ibu-ibu yang telah mentelantarkan kewajiban. Kamu anggap bayar hutang itu adalah hukumnya wajib. Kadang-kadang saya hutang sama wali santri cuman berapa coba? Cuman 2 juta. Anaknya tidak bayar sama sekali, sering tidak bayar. 2 juta saya dikejar-kejar nyampe di Puadano Kiai Asung. Padahal anak keduanya di sini tidak pernah bayar. Coba. Bukannya saya butuh uang itu, saya uji coba sampai di mana dia. Dengarin ini. Dengan mudah kau mengatakan kiai itu harus punya pekerjaan, kiai itu harus punya toko, kiai itu harus terus dengerin itu. Woi. Dengerin. Apakah dengan seperti itu omongan kamu itu terus benar gitu? Bagaimana putra-putri panjenengan apabila kiainya kerja? Kiainya kerja bangunan semisal, kiainya kerja nyupir semisal. Kiainya kerja ke sana kemari. Nyampe banyak kiai-kiai yang keluyuran ke sana kemari. Nyampe mendirikan biro umroh, meninggalkan santrinya. Nyampe 15 hari, 9 hari untuk mengantarkan umroh. Coba. Mereka mencari uang di balik umroh itu untuk menafkahi anak istrinya. Coba. Dulu pernah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, di waktu beliau jadi Amirul Mukminin, dengerin. Beliau setiap pagi ke pasar. Sore pulang. Di waktu itu banyak ulama-ulama, banyak masyarakat datang. Wahai Abu Bakar, ini gimana? Bagaimana kamu? Bagaimana mimpin ini umat sementara engkau selalu meninggalkan tugas? Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, bagaimana dengan anak istriku? Bagaimana dengan anak istriku? Aku punya anak, aku punya istri. Mereka butuh nafkah. Kemudian ulama-ulama di waktu itu kumpul membahas ini Sayyidina Abu Bakar butuh nafkah untuk anak istrinya. Kemudian disepakati digaji sekian miliar. Dengerin ini. Sekian miliar. Coba. Kamu itu. Dengerin. Saya itu. Dengerin. Dapat uang dari wali santri 1 bulan. Kemarin sih 60 juta, 70 juta. Sekarang tuh tinggal 20 juta. Beras itu 5 ton. Harga beras mahal. Anggap saja 15 ribu. 15 ribu kali 5. 15 ribu. Anggap saja berasnya 15 ribu. 15 ribu kali 5 ton. 75 juta. Dengerin ini. Beras itu dibuat memberi makan santri saja itu kurang. Dengerin ini. Ini belum belanja. Istri kalau belanja 1 hari 1 malam semuanya. Kalau menunya genah gitu. Kenapa nyampe menunya gak genah? Coba. Ini 75 juta. 5 juta kali 30. 150 juta. 150 juta ditambah 75 juta. Dengerin ini. Kamu itu ditambah 75 juta, keluarnya toh 225 juta. Sementara pemasukan pondok tak gawe buanter 60 juta. 60 juta min 160 juta. Coba dengerin ini. Saya harus kocek setiap bulan 165 juta. Hanya untuk ngeragati kamu yang apabila saya ngaji, kamu tinggal di kamar tidak ngaji. Di waktu saya ngaji, kamu hanya ngontak-ngantuk, enggak sungguh-sungguh. Gimana coba? Apa enggak rugi dohir batin? Apa enggak rugi dunia akhirat? Dengarin itu. Kenapa? Saya kalau ngajar sungguh-sungguh, tidak pernah saya malas. Dengarin. Otak saya ini cerdas.
Semestinya saya sudah menjadi pengusaha sukses. Semestinya saya ini itu tidak cuma menjadi pengusaha, menjadi seorang pejabat yang menguasai di Indonesia ini. Semestinya seperti itu, Kang. Tapi semuanya saya halau semua. Bisnis saya hilangkan semua. Bukan berarti saya nggak bisa bisnis. Bisa saya. Saya nggak pengen menggunakan akal saya untuk menghitung harta, mengumpulkan harta. Seakan-akan harta itu segala-galanya. Saya hilangkan semua. Nyampe cita-cita saya menjadi seorang pejabat, menjadi seorang presiden, saya hilangkan semua. Hanya demi kamu, untuk pertarbiyahkan umat, supaya bisa mengestafetkan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan risalah-risalah Rasulullah. Semestinya di pagi hari yang semacam ini, saya punya istri. Istri saya juga masih cantik. Waktu subuh setelah sahur, mestinya enaknya itu tidur ngeloni istri, sang seenak. Tapi kami habiskan semuanya untuk ilmu. Kemudian masih ada wali santri yang komentar, Ustadz, semestinya Ustadz punya toko, semestinya Ustadz sambil kerja, biar tidak toma. Pantaskah ada seseorang mengatakan yang semacam ini? Pantaskah ada wali santri, pantaskah ada orang awam mengatakan lebih daripada minta-minta, daripada menerima bisaroh? Bisaroh 500.000 itu adalah bayar bulanan. Itu tidak cukup untuk kebutuhan kamu selama di pondok. Dengarin ini. Paham? Seumpama santri-santri semuanya memuliakan ilmu wa ahluha, memuliakan ilmu dan ahli-ahli ilmu, memuliakan gurunya, memberikan segala-galanya, aku yakin Islam ini akan jaya. Tapi gara-gara santri-santri, wali santri tidak memikirkan para ulama, tidak memikirkan para kiai. Seumpama ada seorang kiai mengatakan, wahai santriku, wahai wali santri, jangan memberi kami para ulama, jangan diberi zakat fitrah, karena zakat fitrah itu adalah kotoran. Ini adalah akhlak seorang kiai. Semestinya, dengerin, santri punya akhlak, wali santri punya akhlak. Kalau zakat ini saya berikan kepada para ulama, bagaimana nasib para ulama? Mengajar Quran selama 1 tahun di kampung-kampung itu, beliau tanpa gaji, tanpa apapun, uang listrik juga gratis. Hanya 2,5 kilo lu kamu bahas. Hanya zakat fitrah lu kamu bahas. Padahal ulama-ulama di daerah-daerah, para kiai-kiai di daerah-daerah fakir, punya motor otok-otok itu masih kredit. Anak istrinya terlantar. Di saat wali santri makan dengan makanan-makanan yang enak, mereka membelikan baju lebaran untuk anak istrinya luar biasa. Tapi kiai-kiai di daerah terlantar. Dengerin ini. Woi, dengerin ini. Kiai-kiai di daerah ditelantarkan begitu saja. Itu saja masih dibahas. Kiai kok gelem zakat. Sesungguhnya sedekah yang paling utama itu pada ulama. Sedekah yang paling baik pada kiai. Zakat yang paling baik diberikan kepada kiai. Kenapa seperti itu? Jauh lebih utama. Ulama-ulama itu harus kaya, Kang. Ulama-ulama itu harus kuat, Kang. Ulama-ulama itu harus tercukupi keluarganya, kebutuhan keluarga, sehingga beliau menyampaikan ilmu sudah tidak mikir ekonomi lagi, sudah tidak mikir anak istri lagi, sudah tidak mikir rumahnya lagi. Sungguh beruntung wahai para wali santri yang memikirkan guru-guru panjenengan datang ke pondok, lalu panjenengan tanya, Kiai, kira-kira apa yang dibutuhkan di pondok ini? Tapi saya belum pernah dengar satu kata pun dari wali santri yang mengatakan seperti itu. Semestinya wali-wali santri, ibu-ibu, bapak-bapak yang telah menitipkan anaknya di Al-Mubarak, semestinya berani mengatakan, Kiai, untuk Ramadan ini apa yang dibutuhkan? Dengerin. Apa yang dibutuhkan, Kiai? Belum pernah saya dengar. Apalagi nyampe kiai punya hutang enggak?
Saya selesaikan hutangnya. Belum pernah ada yang mikir. Belum pernah ada yang tahu kalau selama ini rumah saya yang kelihatannya mewah megah, nyampe lantai 3, belum pernah berpikir sesungguhnya kamar yang saya tempati adalah cuma 1 kotak 4 meter kali 4 untuk aku, istri 10. Sebentar lagi melahirkan lagi. Belum pernah berpikir sesungguhnya rumah saya sama rumahnya wali santri kelihatannya besar rumah saya, yang asli semuanya itu ditempati putra putri panjenengan. Percaya nggak? Ya. Dengarin ini. Semestinya saya punya rumah sendiri khusus. Istri saya bisa keluar dari kamar tidak pakai kerudung. Anak saya bisa keluar dari kamar tidak pakai kerudung. Bisa istirahat dengan enak nyantai. Saya keluar dari kamar pakai kaos sporot. Tapi apa yang terjadi? Tidak bisa seperti itu kan? Semua kamar-kamar ditempati santri semua. Sehingga pada akhirnya hidup di rumah seperti di penjara. Tidak bisa bermain di ruang tamu sama istri guyon, gak bisa. Bisanya di kamar. Di kamar saja gak berani. Kenceng-kenceng gak berani. Karena di sampingnya ada santri. Coba dengerin. Pengen jima, pengen ngomong, nggak berani. Dengarin ini. Pengen bergurau sama istri nggak berani. Dengan mudah kau katakan, Ustadz, kalau perlu panjenengan harus punya pekerjaan sehingga kamu tidak ngemis. Dengerin. Padahal seumpama kamu, kamu kan biar paham. Nanti kalau kamu jadi wali santri gitu, biar nggak lolo. Paham? Ayah ibumu tidak pernah memikirkan saya, nggak jadi masalah. Kamu yang harus memikirkan saya. Kamu mendapatkan kiriman setiap bulan 500.000, setiap bulan 1 juta. Kamu belum tahu kan? Ayah ibumu menelantarkan bayar bulanan. Kamu nggak tahu kan? Ustadz, ini kiriman untuk anak. Berapa juga? 200.000 setiap 1 minggu. Setelah 1 minggu lagi, Ustadz, saya nitip Ustadz 200.000 untuk anak. Berapa coba? 200.000. 200.000 kali 4 berapa coba? 800.000. Sementara beliau, ayah ibumu SMS ke saya, Ustadz, mohon maaf, sudah 7 bulan kami belum bisa memberi bulanan kepada Ustadz. Tolong dimaafin ya Ustadz. Apakah saya mengatakan tidak saya maafkan? Apakah seperti itu? Jiwa seorang kiai mengatakan, ya nggak apa-apa, bayar semampunya, nggak bayar juga nggak masalah. Ini adalah akhlak seorang ulama, akhlak seorang guru. Ini kalau saya tidak ngomong seperti ini toh, akan terjadi ulama-ulama ditelantarkan oleh wali santri. Akan terjadi kiai-kiai di daerah-daerah tidak dimuliakan. Hanya zakat 2,5 kilo dipermasalahkan. Beliau ngajarin ali bata tak nyampe beliau beli baju baru itu nggak bisa. Yang dipakai itu kaos partai. Dengerin kaos partai, petinya itu sudah merah semua. Petinya istilah sempat berkaca menceng. Kacanya itu wes belerem. Dibuat ngelo keliru. Dengarin ini. Kadang-kadang pernah suatu ketika saya di silaturahim di kiai kampung. Kalau ngajar setelah maghrib. Di waktu itu saya ngomong gini, Kiai, mohon maaf. Ada toilet? Ada Kiai. Saya masuk di toilet. Masya Allah. Pintu toiletnya itu loh. Engselnya hilang itu nggak bisa ganti. Dengarin ini. Saya angkat itu. Setelah itu saya itu lihat peralatan di kamar mandi. Sikate wis jeber kabeh. Paham jeber? Wis ora iso ngadeg blas. Paham? Saya mikir sih. Bahkan saya praktekkan sendiri. Saya ngambil yang paling bagus. Saya tak buat sikatan. Masya Allah, sikat memenuhi mulut deh. Jeber kabeh memenuhi mulut. Dengarin ini. Kemudian selesai saya lihat itu sabun nih, tipis kayak silet. Saya keluar.
Saya keluar dari kamar mandi, ngangkat itu pintunya itu ngangkat. Tak angkat. Nak genah ngono, pintunya terbuat dari apa? Dari kayu, kayunya lubang-lubang. Pada akhirnya itu dilapisi sarung. Paham? Saya lihat sarungnya tuh sudah dendum-denduman, masya Allah. Ini artinya sarungnya dulu ini dipakai saya dendum-dendum. Dengarin ini, kamu itu. Saya duduk, kemudian saya ngomong, masya Allah. Di kamar mandi itu ada sandal jepit. Tapi sandal jepit itu wis talenan rupiah. Dengerin ini loh nasibnya kiai-kiai kampung. Hanya perkara zakat fitrah 2,5 kilo mbok bahas. Sungguh wallahi, sungguh memberikan zakat 2,5 kilo kepada ulama-ulama di daerah yang fakir jauh lebih utama dibandingkan kamu memberikan zakat fitrah kepada fuqara masakin di daerah-daerah. Paham? Dengerin ini. Nanti zakat fitrah berikan kiai, paham? Jangan ke saya. Kalau saya ngomong ini jangan ke saya, ini akhlak nih. Paham? Kiai-kiai kampung dipikirin. Adik-adikmu yang itu yang ngaji-ngaji ke tempat kiai-kiai, ngomong sama ibumu, Bu, tolong Bu, jangan 2,5 kilo Bu, 5 kilo atau 10 kilo gitu loh. Bu, tolong ditambahin gula, ditambahin roti, ditambahin ini, belikan sarung, belikan ini. 1 tahun. Dengarin ini loh, sekolahan itu loh, sekolahan cuman gitu doang. Itu 1 tahun bayarnya sekian puluh juta, daftarnya sekian juta. Ini 1 tahun cuman diberi 2,5 kilo. Kamu bahas kamu itu sulit, makanya kenapa? Kamu sulit ngalim kenapa coba? Ayah ibumu sering menelantarkan para ulama-ulama, para kiai-kiai yang mengajari ilmunya kepada anak-anaknya. Dengerin itu, masya Allah kamu. Sulit itu. Zaman dulu ulama-ulama mengatakan, di waktu aku menitipkan anak saya ke seorang ulama, semua kebutuhan ulama itu saya cukupin. Seringkali saya datang ke tempat ulama itu, saya tanya, Kiai, rumahnya saya bangun. Apa kata beliau? Jangan itu loh. Suatu ketika Kiai ini berangkat haji. Di waktu berangkat haji, Kiai ini minta izin, wali santri ini minta izin sama putra-putranya. Langsung dibongkar, dibuatkan rumah lebih mewah daripada rumahnya. Makanya kalau ada wali santri, rumahnya lebih bagus daripada rumahnya Kiai. Kualat kamu. Motornya wali santri lebih bagus daripada motornya Kiai, kualat kamu. Mobilnya wali santri lebih bagus daripada mobilnya para kiai, kualat kamu. Paham? Dengarin ini kamu ini. Woi. Kalau diterangkan ngantuk ya akibatnya seperti ini. Ya, Gus, dengarin itu. Kamu itu pada akhirnya akan jadi wali santri. Percaya enggak? Ya. Pada akhirnya wali santri. Dan nanti kalau kamu bersepertikan itu sama saya, dengerin, kamu memikirkan sama saya tenanan, tidak melengantuk, tenanan, nanti kau akan ditakdirkan oleh Allah punya santri mikir kowe tenanan. Kan? Kenapa? Dengerin, kenapa Rasulullah memerintahkan sahabat untuk mengambil ghanimah khumusil khumus 5 pro. Khumusil khumus 5 pro 1/5 diambil untuk keluarga Kanjeng Nabi. Bahkan di waktu Rasulullah perang Badar, dengerin, Rasulullah mendapatkan ghanimah 50 miliar. Dengerin ini, rumah samu Kanjeng Nabi setelah umur 40 tahun terus dagang rumah samu. Menghabiskan waktunya untuk ilmu, menghabiskan waktunya untuk tarbiyah umat, menghabiskan tablik ilmu waktunya untuk tablik ke umat. Pada akhirnya ada gaji dari negara khumusil khumus. 1/5 dari penghasilan negara diberikan Rasulullah. Pada akhirnya isi Rasulullah cerita, saya itu kalau diberi uang Rasulullah, uangnya saya gunakan 1 tahun sudah tidak habis. Uangnya bisa kami gunakan selama 1 tahun. Coba
Kira-kira lu berapa miliar ini? Anggap saja itu 5 miliar loh. Satu istri beri 5 miliar loh. Coba dengar ini. Istri ini kalau saya beri nafkah ini dibuat belanja pagi hari udah habis itu. Nanti siang hari memberi lagi. Loh, dengerin. Istri saya itu pernah ngomong sama saya. Dengerin ini, dengerin. Kalau saya sih nggak perlu ngomong. Istri saya kan orangnya baik, jujur. Kalau saya kan memang nutup-nutupi. Istri saya itu pernah ngomong gini. Mas, santri kan ada 700. Tak hitung ke ya. Wes sekolahmu diserang gua kalkulator kan? 700. Santrinya itu 700 mas. Kali 500.000. Itu keluarnya 350 juta. Ini kalau santri semuanya serentak 500.000 semua per bulan. Mangane gitu. Lawai daging unta. Ngarin ini. Makannya ini toh, menunya ini orang terima kangkung. Orang terima bakwan terus. Mangger mangan olah wae kerupuk. Kenapa lawak kerupuk lu? Kerupuk gitu. Udah 500.000 sendiri. Dengarin itu. LPG di berapa aja? Satu hari itu 10 LPG di satu hari. Dengarin kamu itu dulu itu. Kamu belajar ilmu matematika ya dari SD nyampe SMA, SMP nyampe SMA, potonganmu ya randungokno keterangan guru. Coba ini loh, 350 juta. Nyampe istri bilang, seumpama santri-santri ini semua wali santri tidak khianat, bayar semua. Kata istri, perhiasan saya sudah nyampe kelek. Kalung saya bendole 10 kilo. Saya dengar di telinga saya sendiri sama istri. Istri bilang, saya itu setiap membelanjakan santri saya ke pasar, perhiasan saya runtuh semua. Nyampe ininya santri itu nggak ada perhiasannya. Ininya ini. Kamu itu jangan melihat gelangnya, itu semuanya imitasi semua. Dengarin ini, cincin yang dipakai istri itu imitasi. Semuanya imitasi. Kenapa seperti itu? Untuk menutup wali santri biar dikira bunyainya kaya. Paham? Kenapa saya memproduksi anak sebanyak-banyaknya? Harus itu, wajib itu. Bagaimana seorang kiai kalau sudah tidak percaya lagi dengan banyaknya anak akan lahir banyaknya para pakar-pakar pejuang. Dengarin ini. Memang kiai harus punya anak banyak. Mengharapkan kamu, kadang-kadang kamu setelah pulang bukan sibuk dengan ilmu. Sibuk dengan pekerjaan. Ngono wae ra suge-suge. Kerja terus tapi ra suge-suge. Paham? Beda kalau kiai. Ayah saya punya anak 7. Yang 4 adalah lelaki semua. Semuanya jadi ulama semua, semuanya ngajar ilmu semua. Murid-muridnya bapak itu saya lihat itu, malah mancing neng kali. Ono sing kerja bangunan, ono sing kerja. Siapa yang mengestafetkan ilmu siapa? Kalau tidak poro kiai itu melahirkan anak siapa lagi? Paham? Aku yakin lah kamu itu dari berbagai daerah datang ke sini. Kalau ayah ibumu tidak ada mahabbah kepada para ulama, tidak mungkin. Paham? Makanya mulai sekarang dengerin, mulai sekarang kamu harus mendukung keilmuan semacam ini, pengestafetan ilmu semacam ini. Minimal kamu mikir saya, kenapa kamu kursus saya suruh untuk bayar? Paham? Bahaya kalau saya nyampe kurang itu bahaya. Ini pagi hari bisa saya kulaan 5 lagi loh. Dulu itu saya nyampe pernah itu ngojek pernah. Dulu kan 19 tahun kan pernah tak gratisin. 19 tahun itu. Santri wenak-wenakan terima mangan turu ngaji, saya tuh ngojek gitu. Ngojek itu loh itu istri saya nggak ngerti. Saya keluar nggak ngerti dia. Kalau malam saya keluar itu ngojek itu.
Kemana Bu? Enggak udah dijemput. Ya. Ada bis lagi, ada orang turun. Mas, ojek Mas. Berapa? Udahlah semampu panjenengan. Ya aja ngono. Kumpul kental aku. Udahlah panjenengan punya uang berapa? Di mana Mas? Purwodadi. Malam-malam loh, ngantar Purwodadi. 50.000 Mas ya. Larangnya kaya ngono. Tak ngenteni bis esuk wae. Apa kata saya? Udahlah Mas, semampu kamu. 10.000 ya. Ya enggak cukup bensinnya Mas. 20.000. Serah gelem yo wis. Aku tanggulek musola. Coba. Pada akhirnya tak tumpakno. Tak tumpakno 10.000. Tok. Nyampe di dempet itu. Keluarganya jemput. Mas, aku dijemputi. Mohon maaf ya. Mohon maaf kok terima salaman tok. Orang yang duit. Paham? Dengar ini. Coba. Wih, apa kembali lagi saya tak ngecek. Paham? Saya itu. Tanyakan istri itu yang paham sejarah saya itu istri. Saya itu ke Semarang pakai sepeda motor. Ngapain coba? Kulaan jahe. Kulaan jahe. Di waktu itu masih goblok. Saya kira jahe itu toh. Saya kira umpamanya bobotnya sekintal. Masih sekintal terus. Jebul-jebul jahe dibiarkan 1 hari itu. Loh, malah 75 kilo. Coba dengerin ini. Pokoknya rugi terus ya. Paham? Enggak cuma itu. Kalau selesai ngajar itu toh, jam 8 nggak ngajar. Saya itu apa coba? Membuat roti itu. Membuat kerupuk. Mulai santri-santri tidur ngaji mangan. Saya mulai nih sama istri. Ngiris-ngirisi, jemur. Istri goreng, saya juga goreng. Mau meringet ya. Dengarin ini, tanyakan itu istri. Tidak cuma itu saja, banyak. Apa pengen terulang kembali? Kamu ngaji mangan turu, saya tak jungkir balik. Apa yang terjadi apabila ada seperti ini? Sungguh kamu itu kaum muslimin semuanya dosa kamu. Semestinya nafkah para ulama fi aidihi aghniyaul muslimin. Nafkahnya para ulama, para kiai ada di tangannya para orang-orang kaya. Orang kaya kok nyampe gak pernah datang ke tempat kiai, lalu tidak mendengarkan jeritan kiai, tidak mendengarkan kebutuhan kiai. Wallahi demi Allah, orang mlebu neraka bejo ini. Orang-orang kaya yang tidak pernah datang ke tempat ulama, lalu tidak mendengarkan kebutuhan kiai apa, kiai punya hutang berapa, gak mlebu neraka bejo. Kelak di akhirat, para ulama-ulama yang punya hutang, yang pertama kali dipanggil Allah, itu bukan ulama itu, tapi aghniyaul muslimin. Dengerin ini, orang-orang kaya. Istri itu kalau belanja itu, kadang-kadang gak bawa uang, hutang. Dengerin itu. Paham? Kadang-kadang hutang itu di pasar itu hutang. Istri ngomong sama saya, Mas, saya punya hutang belanja di pasar 9 juta. Apa kata saya? Aku lebih senang punya hutang 9 juta di pasar daripada aku melepas pondok ini, kemudian aku punya 90 triliun ada di ATM. Dengar ini. Makanya ulama-ulama itu adalah pendekar-pendekar hebat yang berjalan mengikuti jejak-jejak Rasulullah, yang mengestafetkan wahyu-wahyu yang telah dibawa oleh Rasul, yang berdiri tegak membawa bendera-bendera, panji-panji dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengerin, di antara memuliakan ilmu tidak hanya sekedar memuliakan kitab yang kita baca, tapi yang sangat-sangat penting memuliakan guru, memberikan guru yang terbaik. Paham? Pernah enggak kamu berpikir enggak kamu dapat kiriman ortumu, sesungguhnya ortumu itu tidak tanggung jawab atas semuanya. Semestinya, dengerin, kamu harus menyisihkan
Walaupun hanya 5.000, walaupun hanya 10.000, walaupun hanya 1.000 lah. Coba, berikan ke saya. Ini bukan berarti saya ngemis sama kamu, enggak. Tapi ini adalah akhlak seorang santri. Kamu nggak usah ngomong, kiai yang harus dermawan, nggak usah ngomong gitu. Kurang apa nih, paham? Kurang apa nih, jungkir balik. Makanya saya itu kalau pengen tidur nggak jadi tidur ya. Saya sudah kriip-kriip nggak jadi tidur ya, belajar ya. Kadang-kadang tubuh lelah gitu. Itu kemarin ini, saya nyampe nggak ngaji malam, nggak tarweh lihat, muter itu, muter itu, cari gas ini. Sak Kabupaten Demai hanya dapat 10. Itu pun dengan harga-harga yang mahal. Ngeluarin ini, paham? Sampai kadang-kadang di jalan itu ban bocor, paham? Kamu kan gak ngerti. Ini. Karena kalau kamu wis kulino ganti ban, kiai ora iso ganti ban, paham? Bingung iki piye? Mutere piye? Mutere kualik, paham? Jebul ning mobil ora ana dokrake coba. Pada akhirnya istri yang dorong. Dengerin, hamil 9 bulan, dorong mobil, nyari bengkel, bengkelnya suruh datang nggak mau, dengerin, pada akhirnya apa yang terjadi coba, ban rusak, didorong rusak, karena berjalan berkilo-kilo, coba, pada akhirnya beli ban lagi, jadi uang itu 1 juta pengen dibuat belanja, nggak jadi dibuat belanja, dibuat beli ban. Ke pasar, pada akhirnya hutang. Masuk kamu ikhlas ridho melihat guru kamu nyampe seperti itu, paham? Dengar ini, saya itu loh nyampe nafsu sahabat saya hilang. Saya melihat kamu tuh wis nafsu belas. Semoga kamu itu menjadi pejuang-pejuang hebat, paham? Sayang banget sama guru, paham? Memikirkan guru segala-galanya, paham? Mencukupi semua kebutuhan guru, paham? Gak perlu saya meneteskan air mata. Semestinya kamu yang harus meneteskan air mata. Semoga saja setelah kamu berumah tangga, apabila kamu memondokkan anak, katakan, wallahi demi Allah, saya akan mencukupi semua kebutuhan kiai. Kalau saat ini kamu belum bisa, coba. Tapi mana mungkin? Mana mungkin kamu akan memikirkan saya setelah berkeluarga? Mana mungkin? Wong kamu masih di sini aja nggak pernah mikirin saya. Terpikir nggak? Kamu lihat anak saya jalan, lalu kamu gendong, lalu kamu bawa ke warung. Ayo pilih apa? Terpikir nggak? Nggak pernah terpikir kan? Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minna min rabbil alamin, alhamdulillah alamin. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna man yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hazzid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma barik fi syahri Ramadan وتقبل عبادتنا في شهر رمضان. اللهم حسن يا الله صيامنا وحسن خواتمنا يا الله واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين ولا تجعلنا من الخاسرين في شهر رمضان. صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.